Yang ketiga, memperbaharui cara penyembahan kita. Ini yang terakhir ya. Semangat. Coba kita baca Alkitab kita yang tertulis di Yohanes 4 ayat 23. Dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini percakapan perempuan Samaria dengan Yesus. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, penyembahan mereka itu masih sangat kaku. Mereka menganggap bahwa penyembahan yang sah itu ketika mereka ada di Yerusalem. Jadi mereka menentukan daerahnya. Bagi orang Samaria ketika kami menyembah di gunung-gunung, betul nggak? Itu yang dikatakan oleh orang Samaria. Tetapi Yesus mengatakan, Dia memperbaharui esensi dari penyembahan itu. Bukan lagi di gunung, bahkan bukan lagi di Yerusalem. Tetapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? 3 komponen kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh. Dan rohlah yang menjadi dimensi tertinggi dari kehidupan kita, yang membuat kita terkoneksi dengan Bapa. Sehingga kita katakan, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya katakan Jumat kemarin bahwa penyembahan kita itu berbicara tentang hidup kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Penyembahan adalah rahasia. Kenapa kita katakan penyembahan itu adalah rahasia? Di dalam Matius 6 dikatakan, tutuplah pintumu baru berdoa. Benar-benar penyembahan itu adalah rahasia. Apakah kita nggak boleh menyembah di dalam gereja? Kita bisa menyembah di dalam gereja, kita tersungkur, kita menangis, kita berbahasa roh, nggak masalah. Tetapi itu adalah ekspresi dari penyembahan, bukan esensi dari penyembahan itu. Apa yang menjadi esensi penyembahan? Apa yang kita lakukan? Itulah penyembahan kita yang sepenuhnya. Kenapa dikatakan penyembahan rahasia? Apa yang dilakukan hidupmu hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Tidak ada yang lain. Itulah penyembahan yang rahasia. Saya ambil contoh kemarin ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita punya kesempatan berbuat curang, kompromi atau korupsi, kita memutuskan untuk menolak. Itu adalah penyembahanmu. Gak perlu orang tahu kalau kita gak mau kompromi. Tetapi itulah penyembahanmu. Itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Atau contohnya anak-anak sekolah, kita ada kesempatan untuk melakukan pergaulan bebas atau merokok atau bolos gitu. Tapi kita ambil keputusan untuk menolaknya. Itulah penyembahan kita. Tidak perlu orang tahu. Dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Makanya dikatakan, berdoalah, tutup pintumu. Tidak perlu dipamer-pamerkan. Karena penyembahan kita yang sesungguhnya itu apa yang hidup kita lakukan tanpa harus dipamerin. Hanya aku dengan Tuhan yang tahu. Itulah